Shalom saudara, sepertinya polemik penolakan daging babi ini akan makin panjang karena banyak sekali yang kemudian memberikan respon perihal tersebut. Ini rasaku perkara daging babi di Sukoharjo nggak siap-siap ya. Udah mediasi pun nggak ada titik temunya. Iya. Dan salah satu faktor utamanya adalah warga itu terganggu dengan aromanya. Selera rupanya kalian sama daging babi. Hah? Lagian mereka jualan, itu jujur. Jelas-jelas di situ tertera, non halal, mie dan babi. Jadi untuk apa kita repot? Dan mereka jualan bukan untuk kita. Kalaupun ada orang muslim yang makan di sana, itu yang disalahkan jangan yang jualan, ya. Dan yang kedua, mereka itu udah mendapatkan surat izin. Jadi kalau udah mendapatkan surat izin, berarti ketentuan berjualannya itu udah dipantau ataupun ditinjau sama pemerintah. Dan mereka jualannya menurut aku jauh sih dari pemukiman karena di pesawahan gitu. Jadi nggak usah lah kita itu menjolimi orang lain hanya karena berbeda keyakinan dan kita itu anti sama babi. Kalau kita menghambat seseorang mencari makan, itu namanya kita berbuat zolim, ya. Dan orang yang zolim itu seperti nggak punya agama. Jadi malu kita rasanya, ya, berbondong-bondong ke sana, ya, demo, menuntut untuk ditutup hanya perkara daging babi. Seolah-olah di Indonesia ini itu nggak ada hal yang lebih penting daripada daging babi, gitu. Jadi biarkanlah mereka-mereka itu mencari makan, karena yang mereka jual itu bukan untuk kita, melainkan buat mereka yang menghalalkannya, ya. Ini rasaku perkara daging babi di Sukoharjo nggak siap-siap. Nah saudara, ini sudah ramai sekali ya juga direspon oleh pengguna media sosial. Bahkan di sini postingan dari Mas ini sudah mencapai 11.300 dengan komentar 777. Di antaranya ada yang menyampaikan bahwa kami di Bali banyak yang tidak mengonsumsi daging sapi, termasuk saya sendiri. Tapi di sini tidak ada kegaduhan perkara saudara muslim berjualan bakso sapi. Jadi yuk bertoleransi. Sebelum membuka usaha, apakah sudah pendekatan untuk mendapatkan izin RT, RW, dan warga setempat? Lalu kemudian ada yang membalasnya, kan ada surat izin, mau diperjelas gimana lagi? Nah sepertinya ini juga ya also ini ya. Lalu kemudian baunya membuat ngiler, pengen makan tapi malu. Jadi saudara, memang pada akhirnya ini tidak dapat dipungkiri bahwa narasinya akan terus berkembang karena terutama meskipun beberapa waktu yang lalu itu sudah ada dialog yang difasilitasi oleh Pemkab yang ada di sana, tetapi itu pada akhirnya hasilnya adalah deadlock, tidak ada hasil yang menunjukkan bahwa ini bisa selesai oleh karena masing-masing pihak bertahan pada posisinya, yang menolak juga bertahan pada keinginannya, yang punya tempat juga bertahan pada keinginannya. Dan memang hari-hari ini justru yang mendapatkan dukungan dari netizen itu adalah pemilik dari warung mie babi tersebut, karena dianggap bahwa ini tempatnya sebenarnya sudah sangat benar, seperti yang tadi disampaikan oleh Mas ini bahwa untuk apa juga itu dilarang? Untuk apa juga itu dipandang meresahkan, sedangkan tempatnya pun juga jauh dari pemukiman. Jadi memang pada akhirnya tidak ada alasan yang bisa dikatakan masuk akal perihal penolakan dengan alasan meresahkan. Ya kalau meresahkan ngapain datang ke sana? Lagian jauh ngapain? Dan bahkan saudara sekalian, aksi penolakan ini ditunjukkannya sudah melalui memasang spanduk. Itu kemarin saya lihat tuh ya, ada yang membahas bahwa spanduknya itu sudah mencapai 20 spanduk yang panjang-panjang itu dengan narasi menolak adanya menu daging babi yang dikategorikan non halal. Jadi mereka itu maunya ubah menjadi halal semua. Nah ini kan egois namanya, hanya memikirkan diri sendiri. Sedangkan udah jelas di situ ditulis bahwa ini non halal. Ya kalau kemudian di sana memang dianggap bahwa mayoritas di sana adalah orang-orang yang tidak mengonsumsi daging babi karena itu dipandang non halal, ya sudah, tidak usah datang karena tempatnya juga jauh. Dan apalagi ini kan bukan hanya satu penganut keyakinan saja yang ada di sana, juga ada orang lain yang kemudian datang ke sana. Jadi jangan karena dikatakan oh ini banyak kami di sini yang menganggap itu non halal, lalu bagaimana dengan mereka yang menganggap itu halal? Jangan karena kemudian kalian menganggap bahwa ini non halal lalu yang lain harus ikut. Kalau tadinya tempatnya itu ada di komunitas, ada di tengah-tengah pemukiman yang mayoritas masyarakatnya adalah menganggap itu non halal, saya setuju tempatnya jangan di situ, harus pindah karena itu kan mengganggu masyarakat, warga yang memang menganggap bahwa ini tidak halal ataupun haram. Ya tidak boleh ada di situ, tapi kan kenyataannya
Justru warung mie babi ini kan bukan di tengah-tengah pemukiman warga, bukan di tengah-tengah ya rumah warga. Jadi memang kalau dikatakan mengganggu, aduh ini mengganggunya dalam hal apa? Pemilik warung mie babi ini bukan membangun warung mie babinya di tengah-tengah pemukiman warga. Sehingga kemudian alasan-alasan bahwa ini menyulut api, Anda sudah tahu di sana banyak masyarakat yang kemudian tidak mengonsumsi daging seperti itu karena dikategorikan non halal. Ya solusinya kan sudah jelas, makanya pemilik warung itu bangun tempat warung mie babinya bukan di dekat pemukiman, tapi pilihnya tepi sawah. Nah ini saudara sekalian, yang sampai hari ini itu menjadi pro dan kontra. Sebenarnya sih ini tidak perlu menjadi pro dan kontra ya, karena jelas sekali tempatnya sudah benar kok itu. Makanya tidak mengherankan bila netizen itu justru aktif sekali memberikan dukungan ataupun kemudian mensupport pemilik dari warung mie dan babi tepi sawah ini, karena menganggap bahwa ini sebenarnya tempatnya nggak bermasalah, tempatnya itu nggak salah ya, tempatnya aja tepi sawah itu kan sepi, nggak ada rumah warga di situ, nggak ada warga tinggal di situ. Jauh di belakang warung mie babi itu adanya adalah PT ataupun pabrik-pabrik tuh ada di situ tuh ya, lalu di depannya ada sawahnya. Dan itu kan bukanya tidak 24 jam, saudara. Bapak Ibu sekalian, saya lihat itu bukanya itu sekitar jam 12 siang sampai jam 7 malam ya, kalau nggak salah itu jam bukanya. Saya lihat di akun sosial medianya mereka itu, jadi itu bukan full satu hari. Ya, jadi paginya itu nggak buka, bukanya itu siang sampai malam. Malamnya pun bukan malam-malam banget, tapi itu sekitar jam 7 saya lihat itu ya. Jadi sebenarnya tidak mengganggu dari jam operasionalnya pun juga waktunya satu hari itu 24 jam, lalu mereka buka jam 12 ke jam 7, berarti sekitar 7 jam saja atau 8 jam. Nah, jadi kalau kemudian dalam situasi yang seperti itu juga kembali lagi dianggap meresahkan, saya heran ya. Kok sepertinya beberapa orang itu ya takut banget sama babi, heran gua. Ya. Ini heran. Apa sih? Lagian kan babinya kan tidak jalan ke sana kemari. Dia tinggal di tempatnya, dia di situ. Jadi kalau kemudian dipandang meresahkan, ya meresahkannya bagaimana? Kenapa kemudian dianggap ini, wah jangan di situ. Dan alasan meresahkan ini sekedar dikatakan meresahkan, meresahkannya seperti apa juga tidak dikasih tahu. Inilah yang kemudian menjadi polemik. Ini disebut meresahkan, tapi meresahkannya karena apa? Tidak dikasih tahu juga. Ya memang pada akhirnya ujung-ujungnya narasi yang dikembangkan itu adalah karena mayoritas di sana. Tetapi kan perlu diingat bahwa bangsa dan negara Indonesia ini kan bukan hanya satu agama. Kita ada banyak agama di bangsa ini yang disahkan, diakui oleh negara, dan masing-masing masyarakatnya punya hak yang sama untuk memeluk dan mengekspresikan keyakinannya, tetapi dengan catatan tidak boleh mengganggu pihak yang lain. Nah, apa kemudian keberadaan dari warung mie babi tepi sawah itu mengganggu? Ya menurut saya tidak mengganggu. Kenapa? Karena lokasinya itu. Lokasinya sudah jelas, dan makanya tadi benar yang disampaikan oleh Mas ini. Menurutnya itu kan tempatnya juga jauh dari warga, jadi sudahlah jangan nyusahin orang. Itu kan orang yang bekerja di situ maupun pemiliknya kan mencari makan, mencari nafkah. Lo kok kemudian dilarang-larang, lo kemudian diatur-atur, lo kok kemudian disuruh jangan jualan daging babi di situ. Nanti konsumennya pada kabur semua bagaimana? Apakah orang-orang yang mengatakan bahwa ubah semuanya menunya menjadi halal, nanti mereka kira-kira beli nggak di situ? Makan nggak di situ? Kemungkinan besarnya nggak akan juga, saudara. Jadi itulah sampai hari ini harapannya sih semoga warung itu tetap eksis ya, karena tidak ada aturan juga yang dilanggar. Jadi ya silakan saja ada orang yang menolak, tapi semoga keadilan yang ditegakkan supaya warung itu, karena izinnya juga sudah ada, tidak ada pelanggaran. Jadi semoga tetap eksis di sana, dan kemudian pelanggan-pelanggannya yang mengonsumsi daging babi semakin kemudian datang ke sana, usaha itu bisa maju, dan itu kan membuka lapangan pekerjaan, juga berkontribusi untuk kas negara melalui pajak yang dihasilkan dari sana. Jadi saudara sekalian, ini banyak sekali yang memberikan komentar, dan kita tunggu saja nanti kira-kira pada akhirnya akan seperti apa. Tapi harapannya semoga keadilan yang kemudian harus ditegakkan.